Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat serta barokahnya kepada kita sehingga di bulan suci Ramadan ini kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa. Amin. Semoga ibadah kita menjadi ibadah yang makbul. Amin. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaihi. Semoga kita termasuk digolongkan menjadi umatnya yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Semexas Podcast yang berbahagia serta Bapak Ibu guru dan siswa-siswi SMK Negeri 1 Semen. Pada sore hari ini menjelang berbuka puasa, kita kedatangan materi yakni Bapak Abdul Kholik. Beliau adalah salah satu guru pendidikan agama Islam di SMK Negeri 1 Semen. Yang pada hari ini akan menyampaikan sebuah materi yang sangat bermanfaat untuk kita, yakni tentang turunnya Al-Quran, atau biasa disebut dengan nuzulul Quran. Nah, gimana selengkapnya? Mari kita dengarkan bersama-sama. Monggo Bapak Abdul Kholik. Terima kasih Pak Sodik yang telah memberikan waktunya kepada saya. Baik, sebelumnya saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para hadirin Semexas Podcast dimanapun berada, hari ini hari ke-17, sambil menunggu waktu berbuka, mari kita ngaji. Tadi dari Pak Sodik sudah menyampaikan tema hari ini adalah Nuzulul Quran. Dalil tentang turunnya Al-Quran itu disebutkan di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Saya bacakan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Yang artinya Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, alladzi unzila fihil Qur'an. Di dalamnya itu diturunkannya Al-Qur'an. Hudal linnasi, tujuannya adalah sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatim minal huda, dan sebagai penjelas daripada petunjuk tersebut, serta wal furqan, dan juga sebagai pembeda mana yang hak dan mana yang batil. Pak Sodik, di Indonesia itu biasa merayakan Nuzulul Quran itu pada malam-malam 17. Jadi kemarin malam itu orang-orang di masjid, di rumah itu sering mengamalkan yang namanya qiraatul Quran, membaca Al-Quran, ya, dengan baik dan juga dengan benar. Karena pada malam-malam Nuzulul Quran ini itu adalah malam-malam di mana kita itu harus memperbanyak amal ibadah. Mungkin kita juga akan bertanya amal-amal apa saja yang biasanya dilakukan yang bisa kita lakukan. Biasanya gitu Pak Kholik ya. Jadi kadang orang itu ada yang bingung juga. Mungkin apa sih amalan yang cocok atau amalan yang pas yang bisa dilakukan ketika pada waktu malam Nuzulul Quran itu? Oh ya, biasanya pada malam Nuzulul Quran itu selain membaca Al-Quran itu melaksanakan sholat. Tetapi yang jelas karena Nuzulul Quran itu terjadi pada bulan Ramadan, maka kewajiban yang utama selain melaksanakan sholat adalah melaksanakan puasa. Puasa itu sendiri ya Pak Kholik. Karena ada sebuah hadis yang berbunyi barang siapa yang dirundukan surga itu ciri-cirinya ada 4 golongan. Golongan yang pertama itu adalah yang talil Quran, yang membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah yang wahafidul lisan, yang kemarin Pak Sodik menjelaskan bagaimana menjaga lisan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah wa muta'imil ji'ani, orang yang memberi makan kepada orang yang miskin.
atau memberi makan kepada orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah puasa. Itu juga termasuk. Oke. Terus yang terakhir, golongan yang terakhir yang dirindukan oleh surga adalah washaimi fi syahri Ramadan. Dia adalah orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Itulah amal-amalan yang jelas nanti bakal dirindukan oleh surga. Ya, boleh ya, betul. Nah, jadi sangat luar biasa sekali ya para pemirsa Sebagai Podcast, bahwasanya banyak sekali amalan ibadah yang ketika pada waktu turunan nuzulul Quran itu, salah satunya tadi yaitu ya membaca Al-Quran, dan terutama ya ketika ibadah utama ya puasa itu sendiri. Puasa sendiri selain sholat. Karena orang yang senang membaca Quran itu kan termasuk tadi dikatakan Pak Kolek itu adalah orang yang dirindukan surga. Nah, baik sekali Pak Kolek ya. Dan tadi di awal tadi Pak Kolek menjelaskan tentang dalil Quran di surat Al-Baqarah tadi ya, bahwasanya ayat 185. Bahwasanya Al-Quran itu kan diturunkan sebagai petunjuk, penjelas dan pembeda ya, serta pembeda. Pembeda mana yang benar-benar hak, yang benar-benar baik, mana yang benar-benar batal. Jadi sebetulnya bisa dikatakan kalau Al-Quran itu merupakan sumber dari segala sumber, berarti Pak ya? Iya. Bahasa kita sebagai guru adalah kurikulumnya. Mana kita akan melangkah kalau kita itu ingin pada akhirnya menuju ke nilai yang baik atau ke surga, maka lakukanlah amal-amalan yang dirindukan surga. Bila mana kita ingin senang-senang saja tanpa memikirkan akhirat, tanpa memikirkan surga, maka jelas hasilnya itu nanti nilainya jelek, kita masuk ke neraka. Karena tidak sesuai dengan aturan ya. Iya, karena di dalam Al-Quran sendiri itu sudah menjelaskan, dan Al-Quran sendiri menyatakan bahwa Al-Quran itu sendiri adalah sebagai petunjuk bagi manusia, kemudian juga sebagai pembeda mana sih yang benar, mana sih yang salah. Iya. Tentunya juga bagi kita sebagai umat muslim tentunya ya. Tentunya ya kita juga ya bisa ndak bisa ya kita harus dibiasakan untuk sering-sering membaca Al-Quran itu sendiri Pak ya. Iya. Ya menurut saya membaca Al-Quran setiap hari itu wajib. Karena apa? Karena di dalam sholat sendiri itu juga membaca Al-Quran. Baca Al-Quran itu sendiri Pak ya. Karena apalagi suratul Fatihah, nah, itu wajib, surat pendek itu ya Pak ya. Kalau surat-surat pendek itu memang sunnah, tetapi surat Al-Fatihah sendiri itu wajib. Betul. Sangat luar biasa sekali ternyata pemirsa Sebagai Podcast ya. Nah, maka dari itu kita sebagai umat muslim ya, kita harus belajar membaca Quran agar kita nanti bisa terarah sesuai dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kaitannya dengan bulan Ramadan, itu manusia itu memang diwajibkan berpuasa. Betul. Dalam sejarahnya puasa di dalam Islam itu dulu itu tidak seperti sekarang. Ada fase-fasenya. Dulu seperti di dalam Al-Quran, Quran surat Al-Baqarah ayat 183, bahwa orang-orang yang beriman itu diwajibkan sebagaimana diwajibkan terhadap golongan-golongan ataupun umat sebelum Nabi Muhammad. Tujuannya yaitu la'alakum tattaqun, untuk ketakwaan itu sendiri. Karena perubahan baik itu ya memang dari ketakwaan itu. Kalau kita takwa, ikut kepada aturan Allah, otomatis kita nanti akan lebih baik lagi. Tetapi dengan puasa sendiri, ketika Ramadan itu dulu itu masih ada yang namanya puasa sebelum Ramadan ya. Itu ada puasa sunnah seperti puasa Asyura. Kemudian puasa Ayamul Bid. Ayamul Bid itu dilaksanakan ketika
Setiap bulan Pak Sedik, itu setiap setiap bulan, bulan, 3 hari ya itu bukan ya 3 hari, bukan hanya bulan Ramadan. Setiap bulan dilaksanakan, tapi di tengah-tengah bulan. 13, 13, 14, 15 ya. ya. Itu ceritanya kalau Ayyamul Bid itu adalah merujuk dari ceritanya Nabi Adam yang diturunkan dari surga kemudian terbakar hitam gosong. Nah, dengan melaksanakan puasa Ayyamul Bid, Nabi Adam kembali putih. Itu gitu ya. Kemudian sampai zamannya Nabi Muhammad sampai kita sekarang banyak orang yang melaksanakan ibadah puasa Ayyamul Bid. Hukumnya sunnah. Sunnah ya. Tapi kalau kita laksanakan di bulan Ramadan ini itu sudah include. Kita melaksanakan bulan Ramadan, kita juga melaksanakan puasa Ayyamul Bid. Gitu. Karena di bulan Ramadan ini juga sudah termasuk ada Yaumul Bidnya itu 13, 14, 15 itu tadi. Itu bagi mereka yang melaksanakan rutin ya, istiqomah setiap bulannya. Nah, kemudian sejarah itu turunlah Quran surat 183, Quran surat Al-Baqarah itu yang mewajibkan kita untuk melaksanakan ibadah puasa sebagaimana ibadah puasa yang diwajibkan sebelum Islam. Yaitu puasa apa saja? Ya puasanya orang-orang Nasrani itu juga ada puasa, cuma teknisnya beda. Ada kalanya dalam 24 jam boleh makan 1 kali. Nah, Islam itu dulu juga seperti itu. Awal-awal diwajibkannya puasa, itu memang umat Islam itu bukannya hanya 1 kali. Bukannya dalam 24 1 kali saja. Tetapi ketika setelah maghrib buka, kemudian tidur, itu sudah nggak boleh buka lagi. Walaupun tidurnya jam 8 gitu. Nah, itu nanti terulang terus, ternyata ada cerita sehingga sekarang ketika kita puasa di bulan Ramadan ini bukannya jam 6 sampai waktu subuh. Nah, di dalam jam 6 sampai waktu subuh kita itu boleh jima ataupun bersetubuh dengan istri. Kalau dulu, kalau memang setelah buka itu enggak boleh. Pada fase-fase awal itu. Nah, fase awal itu banyak ujian juga. Nah, banyak ujiannya apa? Ketika orang yang bekerja sahabat Nabi itu merasa capek dan belum sempat buka. Besoknya lagi ketika bangun, memang syaratnya itu ketika sudah tidur itu nggak boleh buka lagi. Nah, di situ ketika puasa lagi, besok harinya bekerja lagi, kemudian tertidur, kemudian nggak sempat berbuka, kemudian bekerja lagi, dia semaput. Pingsan. Ya. Dirasa berat Pak. Iya, sahabat Umar sendiri itu juga setelah berbuka itu jima, artinya bersetubuh dengan istrinya. Dengan kejadian itu akhirnya diperbarui hukumnya ketika sekarang ini, makanya diwajibkan bagi kita ketika menemukan bulan Ramadan, kita itu tidak ada alasan lagi untuk meninggalkan, kecuali bagi orang-orang yang udzur, katakanlah orang yang sakit, benar-benar sakit, benar-benar sakit parah ya. Iya, kemudian orang tua renta yang memang tidak kuat melaksanakan. Iya, kemudian adalah orang yang menyusui. Nah, orang yang menyusui itu kadang-kadang kan khawatir terhadap anaknya. Atau kesehatan dirinya. Nah, itu juga nanti ada hukum fidyah, membayar fidyah. Nah, juga ada yang namanya membayar kodok atau kita nyarutang. Nah, nanti bisa diperjelas lagi di pertemuan selanjutnya saja, karena kita waktunya juga sudah lama ya. Terbatas juga. Baik, pemirsa Semeksas Podcast yang berbahagia, sangat luar biasa sekali materi yang disampaikan oleh Bapak Abdul Kholik tadi tentang turunnya Al-Quran dan tentang sejarahnya puasa tadi. Nah, semoga apa yang disampaikan Bapak Abdul Kholik tadi menjadi tambahan ilmu bagi kita semuanya dan bermanfaat untuk pengetahuan kita sebagai umat muslim. Amin. Cukup sekian dari saya, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.